Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemasangan kabel ground lagi ya teman-teman nih. Ini max wire ya, ini kabel grounding. Nanti mau saya pasang lagi. Kenapa saya pasang lagi terus copot pasang karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan settingan ya teman-teman. Nah, ini juga ada penanya dengan settingan yang sekarang sejak saya pakai karbu KRJ ini. Untuk pilot jet 42, main jet 142 ya. Dan memang di settingnya lumayan basah teman-teman, lumayan boros. Nah ini dia warna businya tuh, bisa dilihat. Mudah-mudahan kelihatan. Ini warna businya cenderung hitam ya, coba saya terangin. Nih, cenderung lebih mengarah ke hitam ya teman-teman. Jadi memang normal untuk settingan basah. Yang penting basahnya enggak sampai bikin si busi itu cepat mati. Ini businya pakai B9ES tuh ya teman-teman. Ini busi ya, bukan busi panas sih, ini termasuk busi dingin ya. Tapi ada busi dingin yang satu lagi B9ECS itu lebih dingin lagi. Tapi kalau pagi pasti susah hidup dan berbet ya teman-teman kalau settingannya modelnya kayak gini. Dan ini pun sebenarnya kalau untuk lari-lari ini udah cukup nih, bisa dilihat udah cukup ya. Ini hitamnya nggak terlampau kerak yang banyak banget gitu ya. Ini dengan settingan oli samping yang di tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu boros dan nggak juga keiritan ya teman-teman. Jadi untuk businya saya rasa ini sebenarnya udah pas. Cuma kendalanya kenapa mau saya pasang lagi si kabel setan ini, harapannya ya teman-teman, karena ini untuk trek datar lurus enak banget ya, ada di vlog-vlog saya gimana larinya. Cuma pas kemarin saya coba di pakai reading ke area pegunungan atau jalan yang turun naik ya, berkelok-kelok ya, kemarin abis dari Garut, ternyata ini lumayan capek bawanya ketika kondisi jalannya itu macet atau rame ya teman-teman. Jadi stop and go ya, jadi nggak cocok buat stop and go ya dengan settingan yang sekarang ini ya. Jadi pengennya narik gas terus ya. Jadi ya apa namanya, harapannya saya pakai kabel ini buat ningkatin sedikit pengapiannya dan biar lebih stabil, dan harapannya tidak terlalu berbet ya teman-teman. Dan ini juga bisa aja nih, ini kan yang sebelumnya basah banget, sekarang anginnya udah saya buka lagi dan ini sebenarnya udah normal. Cuma saya pengen tahu sejak ganti karbu si KRJ ini teman-teman. Nah ini nih karbunya, sejak ganti karbu KRJ ini saya kan copot ya si kabel groundnya. Nah pas ini kabel ground saat settingan yang pertama yang pakai karbu CPO. Nah sekarang yang pakai karbu KRJ ini dengan settingan yang sekarang saya pengen pasang kabel groundnya. Kayak gimana sensasinya? Apakah jadi tambah enak atau sama aja ya teman-teman? Ini kalau yang biru ini ini masih terpasang teman-teman. Untuk kabel negatif aki yang ke body yang ke head ya, yang ke head tuh ini masih terpasang. Tapi ini mau saya pasang lagi full ya teman-teman, si kabel ground yang 3 cabang ya teman-teman. Karena dari sininya 1 yang ke positif aki, ini 3 yang ke sasis ya, ke ground, ke sasis dan juga ke blok silinder ya atau blok magnet. Pilih aja ya yang paling menurut teman-teman ideal atau tidak mengganggu tampilan, karena banyak kabel begini ya otomatis nggak apa namanya, jadi kurang rapih kelihatannya ya teman-teman. Tapi beruntungnya ini Ninja RR kan ada firing ya, jadi nggak kelihatan banget semberabut gitu. Nanti dirapi-rapiin aja ya, jadi harapannya kayak gitu. Terus nanti pasti akan setting ulang, tapi saya nggak jetting di pilot jet main jet dulu. Nanti setelah pakai kabel setan ini harapannya ya lebih baik ya performanya saat stop and go. Nolong nggak sih, saya nggak tahu ya, ini saya mau coba aja teman-teman. Nah untuk sekarang businya kayak gini, jadi businya saya rasa sih ini cukup ya. Ini memang basah-basah oli samping teman-teman, cukup buat gaspol aman ya teman-teman. Tapi kalau untuk stop and go ya itu dia kurang nyaman, itu aja sih, apalagi jaraknya jauh. Dan jadi ya menurut saya sih ini harusnya turun main jet, tapi ini kan main jet sengaja bikin lebih boros karena memang untuk nolong saat RPM tinggi main gaspol top speed itu kita menjadi lebih ya tenang aja, nggak kekeringan gitu ya. Dan untuk bukaan anginnya pun ini
sekitar hampir 3 ya teman-teman, karena memang 3 putaran aja udah masih boros ya. Bisa didengar lah di vlog saya yang kemarin-kemarin yang pakai CPO ini. Sekarang saya mau pasang dulu ya teman-teman untuk si kabel setan ini. Nanti untuk pengetesannya ya nanti di vlog lagi ya teman-teman bagaimana rasanya. Kalau sebelumnya saat pakai si CPO pakai kabel setan ini ya, pakai businya itu waktu itu B9 ECS, padahal ECS ya, busi dingin, dipakai jauh dengan settingan pilot jet 42, main jetnya itu waktu itu berapa ya, 140 kalau nggak salah ya. Itu kekeringan businya mendekati coklat tapi lebih mengarah ke putih, jadinya ini dilepas waktu itu ya teman-teman. Karena saat dipakai touring kurang ideal, harus jetting ulang, main jet harus naik. Oke, sekarang saya mau pasang dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk pemasangan kabel ground udah selesai ya teman-teman. Untuk pemasangan detailnya udah pernah di video-video sebelumnya ya teman-teman, nih bisa dilihat. Nih yang merah di positif aki, yang biru ini ke negatif. Dan ini juga ada kabel lontongnya nih teman-teman. Perkabelan lah pokoknya. Dari ini nih merek ya, mereknya udah pada tahu lah yang bikin kabel lontong. Ini positifnya saya taruh ke sini kabelnya. Nah ini untuk apa namanya, 3 cabangnya sebelah sini ya teman-teman. Ini saya taruh di tengah-tengah kayak gini karena nggak pakai filter udara juga, jadi open tuh bisa dilihat ya. Ini yang biru ke apa namanya, ke head ya, sama yang merah dari sini nih yang gede itu juga ke head. Terus satu lagi yang ke rangka, bebas sih mau pilih di mana rangkanya, tapi saya taruh di rangka yang sebelah sini nih, yang dudukan coil yang paling dekat aja lah ya. Ini terus satu lagi yang di bawah, karena kalau di apa namanya, kalau di crankcase kayaknya gimana gitu ya, kayak keluar jadi kurang rapi. Akhirnya saya pasang yang dekat karbu ya, atau di baut membran boleh, baut sebelah sini juga boleh, tapi susah ini kalau buat baut yang sebelah sini apa namanya, buka bautnya ini harus buka firing. Ya udah di sini aja tuh ya, cukup lah ya. Maaf ngeblur, kelihatan nggak? Nah di sini nih. Oke teman-teman, jadi kayak gitu untuk pemasangannya ya, lumayan rapih, tapi serapih-rapihnya tetap ini daerah sini tuh perkabelannya lumayan aduh berantakan ya. Ini pun udah dirapi-rapi tapi tetap kelihatannya berantakan, tapi nggak apa-apa, nanti ketutup ya teman-teman. Oke, sekarang sih tinggal pengetesan aja, nanti saya mau setting ulang gimana rasanya ya. Mudah-mudahan dengan setting angin ini udah enak ya teman-teman. Dan ini kenapa banyak banget perkabelan nih pakai kabel-kabel kayak gini, karena ya pengen ngerasain aja gimana rasanya teman-teman. Ini volt stabilizer kalau ini nih teman-teman, kabel lontongnya. Kalau ini ya udah jelas kabel ground semua ya teman-teman. Walaupun ini dari sini positif ya, saya ngikutin buku panduannya atau apa namanya, cara pasangnya nih. Ini sudah ada tertera di sini ya teman-teman. Jadi kita udah nggak bingung lagi nyambunginnya kemana ya. Ini dipasangnya di mesin 4 tak kalau ini ya. Jadi ada yang ke throttle bodinya 1 ya, tapi sama aja teman-teman. Intinya kabel ground, nambahin ground bypass ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja ya videonya ini, karena harus rakit dulu terus setting-setting. Nanti deh di vlog aja selanjutnya kayak gimana rasanya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.